Hai, kami dari kelompok 1 ingin memberitahu pengertian rumah sakit. Kenalan dulu yuk sama anggotanya. Ada Elvira Aprilia, Muhammad Alfan, Nada Fadia, Nayara Nashwa, Syafia Septiana, dan Firni Junior. Nah, pengertian rumah sakit itu apa sih? Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340 Menkes per 3 2010, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pengertian promosi kesehatan rumah sakit. Promosi kesehatan rumah sakit atau biasa disebut dengan PKRS adalah upaya rumah sakit untuk meningkatkan kemampuan pasien, klien, dan kelompok masyarakat sehingga pasien dapat mandiri dalam mempercepat kesembuhan dan rehabilitasinya. Mandiri dalam meningkatkan kesehatan, mencegah masalah kesehatan, dan mengembangkan upaya kesehatan melalui pembelajaran sesuai sosial budaya masing-masing. Tugas rumah sakit. Rumah sakit umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan secara pelaksanaan upaya rujukan. Selanjutnya ada fungsi rumah sakit. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, fungsi rumah sakit adalah yang pertama, penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Lalu yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Lalu yang terakhir, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada peraturan perundang-undangan di rumah sakit. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Lalu yang kedua ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Menkes Tahun 2008 tentang rekam medis. Lalu yang ketiga ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Lalu yang keempat ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran. Lalu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien, dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan. Promosi kesehatan rumah sakit. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan atau promotif, pencegahan penyakit atau preventif, penyembuhan penyakit atau kuratif, dan pemulihan kesehatan atau rehabilitatif. Upaya tersebut dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk pemberian pelayanan kepada pasien adalah melalui promosi kesehatan rumah sakit atau yang disingkat dengan PKRS, bertujuan agar pasien dan keluarga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi berbagai masalah kesehatan yang dialami. PKRS adalah upaya rumah sakit untuk meningkatkan kemampuan pasien, klien, dan kelompok-kelompok masyarakat, agar pasien dapat mandiri dalam mempercepat kesembuhan dan rehabilitasinya. Klien dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mandiri dalam meningkatkan kesehatan dan mencegah masalah-masalah kesehatan, serta mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
Langkah-langkah pengelolaan PKRS. 1. Kegiatan perencanaan promosi kesehatan. Tim Promkes Rumah Sakit membuat perencanaan tentang kegiatan promosi kesehatan kepada pasien, keluarga, dan masyarakat, meliputi kebutuhan akan adanya edukasi, ketersediaan tenaga edukator yang dibutuhkan, peralatan yang dibutuhkan, ruangan, dan materi sesuai kebutuhan pasien. 2. Pelaksanaan promosi kesehatan. Yang pertama di dalam gedung. PKRS dilaksanakan seiring dengan pelayanan yang diselenggarakan rumah sakit, antara lain di ruang pendaftaran, pelayanan rawat jalan, rawat inap, penunjang medis, dan pelayanan bagi pasien sehat. Yang kedua di luar gedung. Kawasan luar gedung rumah sakit dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk PKRS, yaitu PKRS di tempat umum seperti kantin, tempat ibadah, dan lain-lain. Selanjutnya, ada contoh kasus malpraktik yang pernah terjadi. 2 pasien anak, Alfa Reza dan Asrul Amilin di Rumah Sakit Cut Nyadien RSUD Meulabo Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh meninggal dunia setelah disuntik oleh pihak medis yang bertugas. Korban Alfa Reza dan Asrul Amilin meninggal pada rentang waktu yang tidak jauh berbeda karena ditangani oleh petugas medis pada waktu yang bersamaan. Pasca kejadian tersebut, ayah dari Alfa Reza sempat mengamuk dan memecahkan kaca ruang perawat di rumah sakit tersebut. Kedua perawat yang menangani korban memiliki peran yang berbeda, yakni ada yang berperan untuk menyuruh dan ada yang berperan untuk menyuntik. Namun menurut Koordinator Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Banda Aceh Pos Meulabo, Vela Anggreni, bahwa kedua perawat tersebut sedikit aneh karena posisi keduanya berstatus honorer sehingga yang bertanggung jawab penuh untuk menangani kedua bocah itu seharusnya setingkat dokter, bukan pegawai honorer yang bersifatnya perbantuan. Pada pasal 359 KUHP, kedua perawat tersebut dapat diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Namun, pada peristiwa ini berlaku pula asas lex specialis derogat legi generalis seperti pada kasus pertama dengan menggunakan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Dalam hal ini dilakukan tindakan yang di luar lisensi atau izin yang dimiliki karena sesungguhnya kedua perawat yang merupakan tenaga honorer hanya bersifat membantu dan yang bertanggung jawab penuh seharusnya ialah dokter, bukan perawat honorer, serta melanggar pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan demikian, kedua perawat tersebut dapat dikenakan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang merupakan lex spesialis dari pasal 359 KUHP terkait kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain, melanggar hukum administrasi negara, serta pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, itu dia beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi tersebut dapat berguna untuk kalian ya. Terima kasih sudah menonton.